Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat desain menu makanan ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah klik new file, kemudian pilih A4 atau pilih ke print, kemudian pilih A4. Ini reason ini adalah ketika kalian sudah memakai beberapa resolusi yang terdahulu. Kita pilih print, kemudian A4 jika masih baru. Kita create. Nah, jika sebelumnya belum ada rulers, maka kita pilih view, kemudian jika sebelumnya kita belum ada rulersnya, maka kita pilih view, kemudian kita pilih rulers. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini kita akan membuat jadi 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah ya. Nah, kita pertama-tama membuat shape ya. Yang pertama pilih yang ini. Di sini ada banyak, ada ellipse tool, ada rectangle tool. Gimana caranya? Kita pilih tool ini, kemudian klik kanan. Kita pilih rectangle tool, pilih bagian ini. Pilih bentuk kotak menyesuaikan dengan bagian ini ya. Kemudian jika kosong, maka perhatikan di atas fillnya kita pilih warna orange gitu ya. Nah, atau caranya kita misalnya mau pilih warna orange, kita tarik dulu, kita pilih color range yang orange, kemudian kita pilih warna orange. Misalnya saya mau pilih orange yang ini aja deh. Nih, kita oke. Nah, dia akan pindah gitu ya. Atau kurang, misalnya orange-nya kurang, kita pilih lagi. Nah, gitu ya. Ini masih ada stroke-nya. Stroke ini kita tidak perlukan, tapi kalau mau boleh. Kalau misalnya mau ditambahkan gitu, misalnya warnanya hitam, warna hitam ini juga bisa nih kita tebalkan dengan cara di sini kayak gini. Nah, ini kita tidak perlukan ya, jadi kita pilih ini, kemudian kita pilih ini move tool atau V, kita pilih ke sini untuk pindah-pindahin kalau misalnya mau pindah-pindahin ya. Nah, sekarang tambahin shape lagi ya, shape baru, klik yang sama rectangle lagi, kita pilih lagi, sesuaikan. Nah, kita pilih warna merah terang ya. Stroke-nya hilangkan, kita pilih warna merah. Kemudian bawahnya juga sama, kita pilih shape lagi, kemudian kita pilih warna hitam yang tidak terlalu hitam ya, sekitar seginilah ya. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah membuat semua shape ini, perlu kita perhatikan bahwa layer yang di atas adalah yang paling atas ya. Maksudnya adalah ketika kita pilih ini, kalau kita ke bawah dia akan tetap di belakang dari layer hitam gitu ya. Kalau kita pilih yang orange, layer orange akan tetap di bawah layer merah. Jadi perlu diperhatikan juga layer-layernya ya. Nah, pertama kali kita buat, yang pertama kita masukkan dulu file yang sudah saya berikan. Pertama file gambar makanan. Nah, kita enter. Kita akan membuat gambar ini menjadi bulat. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di shape yang tadi, kemudian ellipse, kemudian kita klik, kemudian sambil pencet shift biar bulat sempurna ya. Nah, kira-kira sekitar segini. Kemudian kita pilih warna putih atau warna apapun ya, bebas. Stroke-nya kita hilangin juga, dan kita pencet enter. Jangan lupa sehabis mengerjakan sesuatu kita pencet enter, kemudian kita pilih V, kemudian pilih kita pindahkan ke sini misalnya. Nah, kalau udah seperti ini, pastikan layer burger di samping
harus di atas layer ellipse. Nah, gitu ya. Misalnya kita, kalau mau ngecilin gimana? Seperti sebelumnya, Ctrl T, Ctrl T, klik, kemudian kita kecilkan. Kita pindahkan ke atas si layer ellipse tadi gitu ya. Nah, gitu. Kemudian enter, jangan lupa di enter. Kemudian kita pencet Ctrl Alt G. Nah, supaya jadi bisa seperti ini gitu ya. Nah, dia nggak akan keluar dari si bundaran ini gitu. Dia akan tetap di dalam. Misalnya, oh kurang nih, kurang bagus gitu. Misalnya kita geser aja, dia nggak akan keluar gitu. Dia akan di dalam situ aja gitu. Nah, kemudian kita pilih layer ellipse lagi, klik kanan, kita blending option, kita pilih stroke. Nah, di sini misalnya size-nya kurang gede, stroke-nya gedein aja nggak apa-apa. Atau kita pilih yang nggak terlalu gede, sekitar segini lah ya, sekitar segini ya. Oke, gitu ya. Nah, kita mau buat gambar satu lagi. Caranya gimana? Caranya sama. Ekspor dulu gambarnya, pizza. Nah, karena apa kayak gini? Karena kita lihat layernya, burgernya malah masuk ke layer yang kita gambar kita baru masukin gitu. Ntar caranya gimana untuk mengantisipasi misal bingung gitu ya? Kita pindahin dulu ke layer bawah, kemudian kita tarik lagi. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak akan kemana-mana tuh nicknya ya. Dan kita buat lingkaran lagi, kecil aja, nggak usah terlalu besar. Kecil aja, tidak terlalu besar. Kita taruh di sini. Nah, seperti biasa, seperti tadi ya, layer pizza tarik ke atas, pizzanya tarik ke sini, kemudian Ctrl Alt G. Nah, itu ya. Oh, kok gedean gitu. Oke, nggak apa-apa, kita kecilin, kita pindahin juga bisa. Nah, gitu ya. Kemudian kita pilih lagi ellipse, klik kanan, kita pilih stroke lagi. Nah, gitu ya, dia akan sama gitu. Kemudian setelah itu kita akan membuat tulisan dulu ya. Tulisan daftar menu. Kita pilih, di sini saya pilih Pantone ya. Ini font yang saya download. Kemudian black caps. Oke, nanti saya kasih fontnya. Kemudian pilih. Nah, ini juga lagi dan lagi ya. Kita error lagi di sini. Kita pilih dulu di bawah sini. Pastikan berarti kita harus tulisan tadi harus di atas layer rectangle 1 ya. Kalau misal di select gitu, kan dia akan ada muncul garis biru, kita enter dulu. Nah, baru kita klik daftar, enter. Di sini kita kecilin aja daftarnya. Pakai arrow juga bisa ya kalau mau ini. Nah, kemudian kita klik lagi menu. Nah, di sini saya akan ganti pakai Nexare Sans. Di sini akan ganti warna hitam. Oke. Kita sesuaikan lagi. Nah, ini kayaknya kurang turun. Kita select layer ya. Kita Ctrl T, kita turunin. Nah, gitu ya. Nah, habis itu kita masukin logonya, logo fast food. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena layernya berada di bawah layer merah. Kita naikin aja, kita kecilin dulu, kita naikin. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Sedikit tips, jadi di Photoshop ini kita bisa pilih ke edit,
kemudian preference, kita pilih general, kemudian pilih tools, kemudian kita checklist zoom with scroll wheel ya. Nah di situ kita jadi kalau mau ngezoom nggak perlu pilih zoom tool, kita bisa langsung pakai scroll aja gitu ya. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Kemudian setelah itu kalau misalnya ini bosan nih gitu, kita bisa pilih lagi daftar, miringin dikit, kita miringin di tengah ya sampai muncul bentuk seperti ini. Kita miringin, menunya juga kita klik, kemudian kita miringin juga. Nah gitu ya, daftar menu. Nah gitu ya, ternyata kurang ini ya, kurang oke miringnya. Nah gitu ya, daftar menu fast food. Nah setelah itu kita akan masukin file-file tulisan-tulisan menunya ya. Kita tarik dulu garisnya ke sini, kemudian tarik ke sini, ini tarik ke sini samping, ini yang bawah juga kita tarik. Nah gitu ya. Setelah itu pastiin bahwa tulisannya di atas rectangle merah. Kita klik dulu rectangle merah, enter ya, pilih tools, klik rectangle merah, klik enter, kita tulis makanan. Nah gitu ya, kita taruh sini aja makanan, kita warnain misalnya kita ambil aja warna di sini, misalnya kita mau ambil di sini, kita keluar, misalnya kita mau ambil warna orange yang tadi, kita sampai ada lambang kayak pulpen gitu, kita klik aja set. Nah dia akan ngambil warna. Nah gitu, tipis. Kalau tipis kita kita pilih ini, kemudian blending option, kita pilih stroke lagi. Nah gitu ya, size nya kita kecilin biar dia kelihatan. Nah gitu ya, kita garis. Nah kemudian kita tambahkan lagi menu, kita ganti dulu ke Pantone lagi, kemudian black, ganti fontnya ke putih, misalnya burger, menunya burger. Nah biar gampang, biar sesuai ya, kita mau ke menu selanjutnya, kita pilih burger, kemudian klik kanan duplicate layer, atau bisa juga klik layernya Ctrl atau CTRL-J gitu ya. Kita CTRL-T turunin ke bawah gitu sambil pencet shift. Nah kita jangan lupa ke T lagi, ke tools lagi, type tools, kita pastiin klik yang ini, klik bagian ininya ya, kita hapus, ganti misalnya pizza. Nah kalau mau ke bawah lagi caranya sama juga ya, tambahin french fries, nuggets, bawahnya tambahin lagi platter. Nah bukan chicken wings misalnya. Nah gitu ya. Nah makanan udah ke ini, tulisan makanan udah ada, kemudian kita ke minuman gitu, tinggal klik layer chicken wings, pencet shift dan klik sampai ke makanan, kemudian kita duplicate lagi, klik kanan duplicate layers, atau
CTRL-J. Nah, ini dia akan ngebuat baru ya. Jangan lupa kita CTRL-T, kita pindahin ke kanan. Nah, gitu ya. Nah, terus kita ubah makanan jadi minumannya apa aja? Water, sweet tea, green tea, soda, milk, shake, misalnya gitu ya. Nah, oke. Di sini sudah ada ya, semua lengkap. Sekarang kita pilih lagi ke rectangle yang bawah, rectangle hitam, rectangle 3 kita pilih, kemudian kita bikin ellipse lagi. Pilih ellipse lagi, zoom biar agak dekat, kemudian kira-kira dibuat sebesar ini ya. Kemudian kita pilih fill, kita misalnya mau warna oranye tapi agak muda segini ya. Nah, kita enter CTRL-T, kemudian kita ke sini Ctrl T, kira-kira di sini ya. Kita tulis misalnya ada diskon gitu, misalnya ada diskon 25%. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Sorry. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu kita tambahin info-info dari misalnya for delivery, nomor telepon ya, for delivery. Kita pastiin di sini udah tepat ya. Kemudian tambahkan lagi, Ctrl J, kita bawahin, nah kemudian kita tambahin nomor-nomor asal gitu, misalnya plus 621 4567 890 ya. Nah, ini kita ganti warnanya ke merah, gedein, enter. Kita terus tambahin lagi, ada yang kurang, tambahin, ganti warna ke putih, tambahin website www.fastfood.com. Nah, kita turunin aja segini. Nah, itu ya. Nah, udah kayak gini, kita ilangin guide-nya. Cara gimana? Kita ke view, pilih guides, kemudian clear guides. Nah, gitu kan. Habis itu ini masih agak kosong gitu ya, kita tambahin beberapa shadow biar rapi gitu, biar bagus. Kita pilih ellipse yang ini, kita pilih ellipse 1, kemudian blending option, kita pilih drop shadow. Supaya bisa lihat, kita geser. Biasanya kalau baru pertama kali use global light ini ke checklist, kita uncheck dulu. Di sini opacity untuk ketebalan dari shadingnya ya, shadownya. Kemudian distance-nya berapa jauh sih itu. Nah, itu kelihatan berapa jauh. Angle itu misalnya kita mau angle segini, berarti dia akan di samping gitu ya. Ini saya memilih saya memilih 90 derajat, berarti segini aja. Nah, shadingnya tipis-tipis. Untuk size-nya seberapa besar shadownya, spreadnya berapa tebal ya. Kalau semakin besar berarti dia tebal gitu spreadnya ya, kalau ini berarti dia tipis-tipis saja.
pilih tipis-tipis, kita oke. Kita pilih juga ellipse yang kedua, blending option lagi, drop shadow lagi, distance-nya agak dipanjangin. Nah ini agak lebih rapih ya, itu ya. Kemudian shading di bagian yang ellipse yang ini, ellipse 3, blending lagi, pilih drop shadow lagi. Nah itu ya. Terus kita mau tambahin shading di yang merah-merah ini, rectangle 2, kita blending lagi, kita drop shadow lagi. Nah ini nggak terlalu kelihatan kan, karena dia distance-nya kurang. Oh enggak, sorry, karena posisi rectangle-nya ada merah ada di bawah rectangle 3. Kalau kita tak naikin, nah jangan lupa naikinnya bersama dengan menu-menunya ya. Kita pilih rectangle, set shift sampai milkshake, kemudian naikin, boom. Nah gitu ya, nanti dia akan ada gitu. Ini juga bisa kita naikin aja, atau nggak usah juga nggak apa-apa. Ini biar lebih rapih aja, distance-nya kurangin aja dikit. Nah itu ya. Nah habis itu ada tambahan untuk menambahkan tekstur biar nggak bosen gitu. Tekstur di atas di warna orange. Caranya gimana? Pilih file yang tekstur, kemudian tarik aja. Nah kita tarik ke atas, kita boleh nih kayak gini. Nah kayak gini ya, di enter aja. Nah kemudian pilih yang bagian ini, ada dissolve, ada darken, ada multiply. Nah multiply ini yang kuat, atau bisa kita ke soft light dimana dia agak light lah ya, dianya nggak terlalu kenceng teksturnya. Kita boleh pilih yang multiply atau linear burn misalnya gitu. Kita pilih yang multiply ya. Oke. Nah ini akan membentuk tekstur kertas. Misalnya ada tekstur lain gitu juga bisa gitu ya. Ini akan tekstur kertas contohnya gitu. Oke. Kalau udah selesai kita pencet save ya, ke file, kemudian pencet save, pilih save-nya namanya daftar menu underscore namanya sama kelas ya, atau apapun ya. Ini kemudian pilih untuk itu untuk nge-save file Photoshopnya. Kalau untuk nge-save gambarnya supaya jadi gambar gitu ya, kita pilih file, kemudian save a copy, pilih ini, save as type-nya pilih JPG, kita enter, pilih maksimum, umumnya dia 10, biasanya kita jadiin 12 aja, langsung ke oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat daftar menu ya, desain daftar menu. Ini sesuai dengan kreasi kalian, bisa kalian edit-edit juga. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.